Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purroji, NIM 2019 008382. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 13. Kelompok 13 kami beranggotakan Purroji, NIM 2019 008382. Yang kedua ada Yosef Panseli, NIM 2019 008398. Yang ketiga ada Dodi Perkasa yang NIM-nya yaitu 2019 008390. Kelompok 13 kami akan memaparkan materi yang berjudul mengelola sistem global. Yang pertama, sistem global. Apakah yang dimaksud dengan sistem global? Jadi sistem informasi global adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang melintas batas negara, di mana perusahaan multinasional dengan sistem tersebut bisa mengintegrasikan seluruh kegiatan perusahaan seperti penyusunan strategi, pelaksanaan operasi antara perusahaan induk dengan perusahaan cabangnya. Yang selanjutnya, faktor budaya umum dan faktor bisnis. Jadi dalam penggerak bisnis global itu ada dua faktor. Yang pertama faktor budaya umum dan yang kedua faktor bisnis khusus. Yang faktor budaya umum ada teknologi, transportasi, dan komunikasi. Jadi dalam sistem informasi itu dibutuhkan teknologi transportasi untuk memproduksi barang atau memindahkan barang dari perusahaan induk ke perusahaan cabang maupun dari segi sumber daya manusia, yaitu perpindahan pekerja dari perusahaan induk ke perusahaan cabang. Dan selanjutnya komunikasi global. Dalam komunikasi global tentunya sangat penting dalam perusahaan. Salah satunya yaitu untuk bagaimana menentukan antara perusahaan induk dan perusahaan cabang untuk menyusun strategi. Tentunya dibutuhkan komunikasi. Yang selanjutnya perkembangan budaya global. Yang ketiga munculnya norma sosial global. Yang keempat stabilitas politik. Yang kelima dasar ilmu pengetahuan global. Dan yang selanjutnya faktor bisnis khusus, ada pasar global, yaitu pasar yang mencakup semua negara-negara atau yang bisa disebut juga pasar domestik. Yang selanjutnya produksi dan operasi global. Yang selanjutnya koordinasi global, tenaga kerja global, skala ekonomi global. Selanjutnya itu tantangan sistem bisnis global. Ada dua, yaitu umum dan khusus. Yang pertama ada partikularisme. Jadi salah satu contoh partikularisme yaitu penolakan di beberapa daerah, misalnya di daerah Yogyakarta yang berlokasi di Kulon Progo. Di sana menolak produk-produk dari luar daerah mereka. Yang selanjutnya ekspektasi sosial. Yang ketiga ada undang-undang politik, peraturan mengenai data lintas batas, dan privasi peraturan komersial. Dan khususnya yaitu standar pertukaran data elektronik, ID, email, standar telekomunikasi yang berbeda. Yang selanjutnya reliabilitas jaringan telepon tidak seluruhnya dapat diandalkan. Yang selanjutnya kecepatan data banyak yang lambat. Jadi tidak di semua daerah memiliki kecepatan data yang cepat, tetapi banyak sekali di daerah-daerah misalnya dari pelosok yang memiliki kecepatan data yang rendah. Yang selanjutnya personel, langkanya konsultan yang memiliki keahlian. Jadi ini bisa disebut juga dengan rendahnya sumber daya manusia. Selanjutnya mengelola sistem informasi internasional. Isu dalam meraih posisi global, memilih strategi, mengatur bisnis, dan mengelola wilayah manajemen sistem. Fungsi bisnis produksi terpusat, artinya hanya perusahaan induk multinasional tersebar, bisa perusahaan cabang. Berwala-laba terkoordinasi, artinya ada keterhubungan antara perusahaan induk dan perusahaan cabang. Selanjutnya keuangan terpusat, penjualan pemasaran campuran, jadi bisa dilakukan oleh perusahaan induk maupun perusahaan cabang. Yang selanjutnya sumber daya manusia. Yang selanjutnya manajemen strategis. Selanjutnya strategi global dan organisasi bisnis dibagi menjadi
strategi eksportir domestik, dan strategi multinasional. Yang pertama, strategi eksportir domestik, yaitu aktivitas perusahaan terpusat di negara asal perusahaan. Selanjutnya, strategi multinasional, yaitu manajemen keuangan mengendalikan pengendalian berpusat di luar negara asal. Sementara operasi produksi, penjualan, dan pemasaran dilakukan secara desentralisasi kepada unit-unit di negara lain. Produk dan layanan penjualan disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Yang selanjutnya ada strategi global dan organisasi bisnis. Ada perwaralaba dan lintas negara. Perwaralaba yaitu produksi diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kali di negara asal, lalu perluasan produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia dilakukan dengan penyesuaian dengan negara-negara setempat. Selanjutnya ada lintas negara, yaitu tidak memiliki negara asal dan segalanya diatur secara global dan menjadi bagian besar bisnis internasional. Kerangka acuan manajemen dilihat dari perspektif dunia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Perkasa Amris. Saya akan melanjutkan presentasi saya dari Mas Farul, yaitu sistem global penyesuaian strategi, konfigurasi manajemen, dan pengembangan sistem pada sistem global cenderung mengikuti strategi global yang dipilih. Yang pertama itu sistem, berbagai aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem. Yang kedua, informasi, konsepsi dari keselarasan dengan rencana bisnis strategis, pengembangan, serta aktivitas yang dilakukan terus-menerus, dan perawatan. Sistem global untuk penyesuaian strategi itu yang pertama, sistem tersentralisasi, di mana sistem mengembangkan dan operasinya sepenuhnya dilakukan di tempat asal. Yang kedua, sistem terdesentralisasi, sistem di mana masing-masing unit di luar merancang solusi dan sistem yang unik untuk masing-masing. Yang ketiga, sistem terduplikasi. Sistem ini proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di luar negeri. Yang terakhir, sistem jaringan. Sistem ini mengembangkan berlangsungnya secara terintegrasi dan koordinasi pada seluruh unitnya. Selanjutnya, sistem global untuk penyesuaian strategi, yaitu konfigurasi sistem dan strategi global. Di situ ada kotak yang menunjukkan ada konfigurasi sistem, eksportif, domestik, multinasional, pewaralaba, lintas negara. Jadi bertanda cek di situ menunjukkan pola dominan yang bertanda kali menunjukkan pola menggejala. Selanjutnya, menata ulang perusahaan. Jadi prinsip-prinsip pengembangan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi. Yang pertama, menata ulang. Menata ulang ini aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan, regional, nasional, dan internasional. Untuk melayani kebutuhan lokal harus terdapat unit-unit sistem negara asal hingga batas tertentu. Unit-unit ini sistem regional harus menangani telekomunikasi dan pengembangan sistem yang melintasi batas negara yang terjadi dalam kawasan-kawasan geografis utama. Unit-unit sistem ini di lintas batas negara harus diciptakan untuk membuat hubungan yang melintas daerah, regional, utama, dan mengkoordinasikan pengembangan dan operasi dari telekomunikasi internasional serta mengembangkan sistem. Dan yang terakhir itu mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Selanjutnya, tantangan bagi manajemen.
dalam mengembangkan sistem global. Yang pertama itu menyepakati kebutuhan penggunaan bersama. Yang kedua membawa perubahan dalam proses bisnis. Yang ketiga mengordinasikan pengembangan aplikasi. Yang keempat mengordinasikan peluncuran peranti lunak. Yang terakhir itu mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Selanjutnya sistem global, regional, dan lokal. Di situ ada berlingkaran bulat yang berwarna biru sebelah kanan sistem pilihan lokal, yang sebelah kiri berwarna biru proses bisnis lokal, yang sebelah kanan berwarna merah sistem yang dikoordinasikan secara regional, yang sebelah kiri proses bisnis regional, yang sebelah kanan yang berwarna oranye sistem inti global, yang sebelah kiri proses bisnis inti global. Selanjutnya strategi sistem global. Strategi sistem global ini tidak seluruh sistem harus ada di seluruh negara. Hanya beberapa sistem inti yang diperlukan digunakan secara bersama. Sistem inti atau bisa dibilang core system, yaitu sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Selanjutnya strategi sistem global ada yang pertama itu mendefinisikan proses bisnis inti, yaitu di mana cabangnya menetapkan proses-proses bisnis yang penting dengan melakukan analisis proses bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi pusat keunggulan beberapa bidang atau fungsi bisnis di perusahaan. Yang ketiga, tentukan peringkat proses bisnis perusahaan. Dan terakhir, tentukan proses yang menjadi aplikasi ini yang dikoordinasikan di pusat, dirancang dan diterapkan di seluruh dunia, dan mana proses yang dapat dibuat dalam skala regional dan lokal. Yang kedua, mengidentifikasi sistem inti unit untuk koordinasi terpusat. Yang ketiga itu memilih pendekatan, yaitu berharap rancangan keseluruhan evolusioner. Yang terakhir menjelaskan manfaatnya. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya diteruskan dari Mbak Sili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosepan Seli, NIM 2019 008398. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang tantangan teknologi sistem global. Yang pertama, platform, komputasi dan integrasi sistem. Bagaimana agar aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda-beda, dan jenis-jenis piranti keras komputasi yang berbeda dapat diintegrasikan, yaitu dengan cara memilih pembangunan aplikasi. Dan pembangunan oleh divisi internal juga harus disertai proposal pembuatan layaknya vendor eksternal. Karena adanya jaringan komputer, dalam jaringan komputer ini bisa bekerja maksimal didukung dengan adanya perangkat lunak dan perangkat keras jaringan. Yang kedua, konektivitas. Konektivitas ini kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang pada perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi. Masalah-masalah pada jaringan internasional ini yaitu kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu. Kualitas pelayanan ditentukan berdasarkan tingkat pentingnya pada dimensi-dimensi pelayanan. Kemudian keamanan. Keamanan yaitu suatu kerahasiaan yang melindungi data dan informasi perusahaan dari penyikapan orang-orang yang tidak berhak. Kemudian biaya dan tarif. Biaya dan tarif yaitu sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan,
kebijakan ataupun yang telah diatur dalam peraturan. Kemudian penundaan dalam pemasaran. Kemudian kualitas layanan internal yang lemah. Kemudian batasan-batasan peraturan. Dan yang terakhir kapasitas jaringan. Kapasitas jaringan ini yaitu rasio jaringan yang disediakan dengan sejumlah pelangganannya. Yang ketiga, peranti lunak. Bagaimana antarmuka sistem lama dengan sistem baru masih menggunakan sistem lama? Antarmuka ini merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan mewujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Oleh karena itu, sebuah software seolah-olah mengenal nama, mengenal karakteristik dan nama dari sifat sampai kebiasaan manusia secara umum. Kemudian, bila sepenuhnya menggunakan sistem baru, bagaimana membuat perangkat lunak yang dapat digunakan oleh seluruh unit bisnis dari berbagai negara? Bagi pelaku bisnis ini sangat penting untuk memahami suatu sistem yang baru dikembangkan, karena dengan sistem yang baru tentu memiliki harapan yang baru pula. Maka bagi pelaku bisnis perlu untuk mengetahui bagaimana sistem ini berjalan. Apa dampak dari sistem ini untuk keberlanjutan bisnis di masa yang akan datang? Dan bagaimana sistem ini juga dipahami oleh para karyawan. Juga bagaimana sistem dapat terus berjalan sesuai dengan operasional perusahaan. Serta bagaimana sistem dapat diperluas pemasaran perusahaan. Kemudian rancangan antarmuka manusia. Rancangan antarmuka manusia ini ada 4 komponen. Yang pertama, model pengguna, model konseptual yang diinginkan pengguna dalam manipulasi informasi dan proses yang diaplikasikan pada informasi tersebut. Yang kedua, bahasa perintah. Peranti untuk memanipulasi model idealnya dengan menggunakan bahasa alami. Dan yang ketiga, umpan balik. Untuk memberi keyakinan bahwa program telah menerima perintah, pengguna dan dapat memahami maksud perintah tersebut, termasuk kemampuan sebuah program yang mampu pengguna untuk mengoperasikan program itu sendiri. Dan yang keempat terakhir, penampilan informasi. Penampilan informasi ini digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, fungsionalitas sistem. Fungsionalitas sistem ini memiliki kebutuhan fungsional, yaitu pernyataan layanan sistem yang harus disediakan. Bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu, bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Selanjutnya, offshore software dan outsourcing. Pembangunan perangkat lunak menggunakan tim global yang berasal dari luar negeri. Alasannya, menekan biaya operasional. Penekanan biaya operasional ini, pengelolaan operasional itu dapat mengurangi biaya bisnis dengan menghindari pemborosan sumber daya. Kemudian, mempermudah pendapatan akses kepada aset dan keahlian teknologi komplementer kelas dunia. Selanjutnya, komponen biaya utama pembangunan piranti lunak di luar negeri. Biaya kontrak. Biaya kontrak ini pada umumnya untuk tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proyek seperti programmer, insinyur, peranti lunak, analisis sistem, spesialis jaringan, manajer, tim proyek. Kemudian
biaya pemilihan vendor. Biaya pemilihan vendor ini biaya untuk penyediaan layanan berkisar 0,1 sampai 10% sebagai tambahan biaya kontrak. Alokasinya digunakan untuk kebutuhan dokumentasi, mengirimkan permintaan proposal, dan melakukan perjalanan, menegosiasikan kontrak, pembayaran biaya-biaya hukum, dan mengelola proyek. Keseluruhan proses ini akan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan sampai setahun. Selanjutnya, biaya manajemen transisi dan transfer pengetahuan. Itu dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan sampai setahun untuk menyelesaikan transfer pekerjaan ke suatu mitra luar negeri dan memastikan vendor mengalami bisnis perusahaan dengan baik. Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sekitar 2-3%. Selanjutnya, biaya tenaga kerja domestik. Bila terjadi pemberhentian karyawan domestik ataupun mentransfer keahlian karyawan domestik kepada pekerja di luar negeri dan dapat mempertahankan karyawan tersebut, menambahkan biaya sekitar 3-5%. Kemudian, biaya yang memperbaiki pengembangan perangkat lunak. Biaya penambahan yang dikeluarkan untuk proses ini sekitar 1-10%. Kemudian biaya penyesuaian atas perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat menyebabkan produktivitas menurun. Perbedaan budaya, nilai-nilai perilaku untuk menyelaraskan cara kerja di dalam negeri dengan di luar negeri akan membutuhkan sekitar 20% tambahan biaya kontrak. Dan yang terakhir, biaya pengelolaan kontrak luar negeri. Membina hubungan dengan pihak perusahaan di luar negeri membutuhkan pekerjaan tambahan seperti penagihan, pemeriksaan budaya, telekomunikasi tambahan, memastikan pekerjaan ditagih dengan benar, memastikan waktu dicatat dengan benar. Biaya tambahan yang dibutuhkan untuk pekerja ini sekitar 6-10%. Berikut ini kasus ini kami ambil dari PT Hartono Istana Teknologi. PT Hartono Istana Teknologi ini merupakan perusahaan lokal yang berasal dari Kudus yang memproduksi perangkat elektronik dengan merek Playtron. Pihak manajemen ingin meningkatkan penjualan internasionalnya. Kita itu diminta untuk menganalisis kesempatan untuk ekspansi bisnis global perusahaan dengan menggunakan web untuk menemukan informasi yang kita butuhkan. Kemudian kita bisa menjelaskan di negara mana yang terdapat pasar yang terbaik untuk produk Playtron. Kemudian analisis kita itu harus mempertimbangkan seperti di negara mana Playtron paling dikenal, pendapatan per kapita dari masing-masing negara, dan unsur-unsur apa saja yang dapat membantu produk Playtron dapat diterima oleh pasar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.